Halo, selamat hari ini. Oh, happy weekend. Ini udah weekend aja ya. Nah, untuk mengisi weekend kalian, coba buat roti yang cakep, lembut, enak dengan cara yang mudah. Atau bisa juga untuk ide jualan kalian. Ini bahannya sangat sederhana, bisa kalian dapatkan di mana aja, tapi hasilnya tuh ciamik banget ya. Nah, oke. Untuk dapatkan hasil yang maksimal, kalian wajib ikuti tutorialnya secara audio. Nih audio nih ya, secara audio dan visual. Sampai akhir tanpa ada yang tertinggal. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Di sini aku gunakan 1 telur utuh dan 2 kuning telur. Ini kita campurkan dulu sampai telurnya itu menyatu. Kemudian aku masukkan dalam gelas ukur dulu ya. Nah ini penting karena aku juga nggak menyebutkan berat telur itu setiap gramnya itu berapa. Tapi ukuran sedang aja. Dan akan aku campurkan dengan air yang hangat. Untuk air hangat kalian boleh menggantinya dengan air susu. Jadi total air dan telur itu sebanyak 300 ml. Nah mudah kan? Gak perlu nimbang-nimbang telurnya tanpa cangkang ataupun menggunakan cangkang. Dengan patokan 2 kuning telur, 1 telur utuh ukuran sedang dicampur dengan air segitu deh. Totalnya 300 ml. Karena tanpa ulen dan mixer, kita gunakan air yang hangat. Kalau untuk mixer, kalian harus gunakan cairan itu yang dingin. Jadi tentunya berbeda ya. Aturan penggunaan bahan, prosesnya menggunakan mixer dengan tidak menggunakan mixer atau tanpa ulen. Nah itu aku tambahkan lagi sebanyak 100, jadi totalnya 300 ml. Kalau kalian menggunakan air susu, raginya ditambah 1 gram dari resep ini. Kemudian masukkan gula pasir, ragi instan, pastikan gramasi tepat dan kualitas bahan seperti ragi itu juga masih aktif ya. Ini langkah pertama yang harus kalian perhatikan. Kemudian aku gunakan di sini perisa butter. Boleh menggunakan merek apa aja, di sini aku rekomen untuk menggunakan perisa butter dari Larum karena aromanya tuh enak banget. Udah kita campurkan dan tambahkan dengan 500 gram tepung terigu protein tinggi. Tepung terigu protein tinggi aku di sini gunakan yang cakra kembar yang curah aja. Kemudian tambahkan susu bubuk full cream. Di sini susu bubuk full cream dan co. Kemudian garam dan kita aduk semuanya sampai tercampur merata. Oh ya, untuk kali ini kita lebih banyak sedikit ya. Kita gunakan 500 gram tepung terigu dan ikuti aja terus gimana caranya jika kita buat adonan itu lebih banyak dari kapasitas oven yang nantinya kita gunakan. Ini aku gunakan oven 60 liter, jadi untuk memanggangnya itu tidak rekomen jika kalian langsung 2 rak gitu ya. Jadi harus satu-satu dan gimana caranya menghandle adonan ini agar tidak overproofing selagi mengantri. Oke, ini kita campurkan dulu sampai tercampur merata. Yang kedua, kalian harus perhatikan konsistensi adonan yang sedang kita buat. Ini kita campurkan dulu seperti ini. Nah, konsistensi adonannya itu lunak seperti ini ya. Kalau kita angkat itu dia turun berlahan, sedikit melekat, agak melekat pada tangan dan bowl, bisa dilihat. Pastinya tidak keras dan tambahkan kalau udah tercampur merata tadi, tambahkan dengan butter atau margarin. Di sini aku gunakan butter margarin dari Royal Palm ya, dan kembali kita aduk sampai tercampur merata seperti ini ya, diremes-remes. Tentunya kalian bisa merasakan nanti konsistensinya sebelum tercampur dan setelah tercampur. Ini masih terasa tercabik-cabik gitu loh. Nah, tidak lama kemudian udah merata dan bowlnya juga udah lebih terang. Nah, ini dia langkahnya. Gimana caranya menghandle adonan yang 500 gram, bisa juga untuk lebih dari 500 ya, sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Begini caranya. Jadi aku bagi 2, diletakkan pada 2 wadah seperti ini, di folding dulu, bulatkan kembali. Tuh kalian bisa lihat konsistensinya lunak. Dan kedua adonan ini tutup dengan plastik. 1 adonan
akan aku proofing di chiller. Jadi proofing dalam udara dingin ini akan berjalan dengan lambat, tapi hasilnya itu sangat luar biasa. Akan lebih halus, mulus, dan lembut ya pastinya. Dan adonan yang ini nih, yang satu ini aku proofing aja pada suhu ruang sampai double size kurang lebih 60 menit. Nah, sekarang kita buat dulu untuk bahan isiannya. Air susu, boleh UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air, atau juga SKM. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja rasa manisnya. Dan ini aku gunakan keju oles atau cheesy spread. Dan kemudian kita tambahkan dengan gula halus. Lalu 1 sendok teh maizena. Nah, maizena ini nanti yang akan menentukan encer dan kentalnya adonan ini ya. Jadi sesuai selera aja sih. Tapi kalau bisa jangan terlalu kental banget ataupun terlalu encer. Jadi nanti kalian bisa lihat kalau kira-kira kurang bisa sedikit ditambahkan. Nah, ini kita campurkan dulu dan akan kita masak dengan api yang sedang, terus diaduk, jangan ditinggal agar hasilnya halus seperti ini ya, sampai matang dan mengental. Nih, kekentalannya seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi dengan butter atau margarin selagi panas. Nah, ini aku tambahkan dengan sejumput garam aja ya, agar rasanya lebih gurih. Aduk sampai tercampur dan langsung aja aku pindahkan ke dalam piping bag dan letakkan aja pada suhu ruang. Oke, kalau udah kembali ke adonan roti. Ini yang kita letakkan pada suhu ruang ya, udah mengembang sampai double size. Dan ini yang aku simpan di chiller, saatnya juga kita keluarkan. Nah, ini aku mau kasih lihat kalian ya. Mengembangnya lambat, tidak setinggi yang kita letakkan pada suhu ruang. Nah, yang dari adonan chiller ini jangan dimasukkan ke chiller lagi, kita terus proofing pada suhu ruang ya. Jadi letakkan di suhu ruang. Dan untuk yang satu adonan ini kita folding. Tadi udah terlihat serat-seratnya ya. Olesi tipis permukaan alas kerja dengan margarin karena ini adonannya lunak. Sekarang kita folding sambil buang udara di dalamnya, kembali dipadatkan. Nih, seperti ini. Adonannya udah terasa kalis, elastis, dan permukaannya mulus, halus. Sekarang kita potong menjadi beberapa bagian. Oh ya, jadi walaupun tanpa mixer dan ulen, kita tetap harus mendapatkan adonan yang halus, mulus, kalis, dan elastis pastinya. Setiap adonan roti harus kalis elastis agar hasilnya lembut, awet untuk beberapa hari. Nah, sekarang ini kita rounding dulu, dibulatkan. Kemarin ada yang bertanya di kolom komentar, Mama Iji jangan terlalu cepat ngeroundingnya nih. Caranya ini mudah banget, ditekankan aja pada papan kerja, apalagi kalau udah ada bagian-bagian, kan tadi ditimbang gitu ya, ada bagian-bagian kecil yang harus kita satukan. Jadi ditekan pada papan kerja, dibulatkan, letakkan bagian halus di permukaan atas. Nah, ini langsung aja kita siapkan paper cup, diameternya 8 cm. Sering kali ya banyak yang menanyakan, ukuran loyangnya berapa, paper cupnya berapa, karena udah bagian ini kayaknya di skip aja gitu. Tapi setiap bagian itu kan sangat penting dan berarti ya. Jadi semuanya udah aku jelaskan pastinya pada video. Kemudian kalau udah, kita proofing sampai setengah mengembang aja atau kurang lebih 30 menit sambil menunggu kita buat bahan olesan. 1 kuning telur, kemudian susu bubuk yang ditambahkan, diencerkan dengan air. Dan ini kita aduk dulu sampai merata. Lalu tambahkan dengan irisan seledri secukupnya aja. Untuk bahan olesan ini, satu resep olesan ini cukup untuk 500 gram roti yang kita buat. Dan ini yang udah kita rilekskan ya, istirahatkan nih, udah melembung setengah, udah mengembang setengah. Dan kita bubuhi tadi jari dengan terigu agar nggak melekat, beri lubang. Dan jika ada gelembung-gelembung udara pada permukaannya, bisa kalian tusuk aja dengan tusuk sate
atau lidi asal jangan tusuk konde aja. Nah, langsung aja diberi isiannya ya, agar bagian tengahnya tuh nggak ikut melembung. Dan kembali kita letakkan pada loyang, jangan lupa ditutup. Ini satu lagi, bubuhi jari dengan terigu, kemudian kita beri lubang, tapi tidak jebol ya, pada bagian dasarnya tuh seperti ini tuh. Caranya mudah banget. Kalau ada gelembung udaranya ditusuk aja, langsung beri isian. Nah, gelembung udara yang kita tusuk itu nanti akan tertutup lagi setelah semuanya ini selesai, dan kembali kita lanjutkan istirahat selama kurang lebih 30 menit, yang pasti sampai udah kembali melembung. Kemudian sambil menunggu waktu istirahat loyang pertama, kita lihat adonan yang kedua. Nah, ini udah lebih sempurna ya mengembangnya pada suhu ruang. Tuh, udah lembut, kalis, dan elastis. Dilihat aja udah terlihat tuh adonannya udah kalis. Kemudian kita folding, bulatkan, padatkan. Nih, seperti ini adonannya. Jadi itu caranya ya, agar nanti kita bisa panggang roti ini, adonan roti ini secara bergantian pada oven rumah tangga. Nah, kalau udah sama prosesnya, kita tutup dulu. Dan ini yang udah loyang pertama tadi udah mengembang, siap kita olesi permukaannya 10 menit sebelum masuk oven. Tentunya saat ini oven udah kalian panaskan. Jadi kalian panaskan ovennya, kemudian beri olesan. Nanti kalau sudah 10 menit udah bisa dimasukkan. 10 menit sebelum masuk oven ya, kita beri olesan. Nih, seperti ini, cakep banget, seger gitu ngelihatnya. Dan boleh diberi garnish lagi dengan parutan keju sedikit aja. Jadi semua pemakaian bahan-bahan yang seperti keju-kejuan itu nggak banyak makainya ya. Nih, ini dia hasilnya, siap untuk kita oven. Dan loyang kedua udah kita bentuk, udah rounding. Kita istirahatkan dulu 30 menit sambil menunggu ini dipanggang. Sekarang akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius 18-20 menit. Aku 20 menit, tidak sama dengan resep petunjuk asli ya. Tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing, karena setiap oven itu berbeda. Nah, sambil menunggu memanggang, ini juga langkahnya sama. Kita buat lubang di bagian tengahnya, langkahnya sama seperti yang di awal. Ini udah matang, loyang pertama. Selagi panas, olesi permukaannya dengan butter atau margarin. Nah, lanjut, loyang keduanya udah bisa masuk oven dan kita panggang, suhunya sama seperti yang tadi ya. Jadi begitu, bergantian, proofingnya juga tidak serempak dari bahan yang pertama dengan kedua. Jadi bisa kalian buat adonan tepung sekilo, 2 kilo, 3 kilo atau lebih, nggak masalah ya. Semuanya secara bergantian. Nah, ini dia hasilnya. Terlihat melembung dan matangnya sempurna ya. Lembut. Untuk bagian tengahnya itu dia pasti agak ambles melubang gitu, karena kan isiannya itu bentuknya itu cair ya. Nah, jadi seperti ini, tidak padat. Jadi berbentuk hole. Semakin cantik seperti donat, pastinya empuk lembut banget. Nah, kalau kalian buat tadi bahan isian komposisi penambahan maizena tepat, ini isiannya itu nggak akan mengeras, dia tetap cair seperti itu ya. Nah, sekarang kita sobek, kalian bisa lihat nih syaratnya, yang pasti empuk, lembut. Normalnya roti tanpa pengawet dengan proses pembuatan yang tepat itu 3-4 hari tetap empuk dan lembut. Tapi kalau menggunakan isian keju-kejuan seperti ini ya, yang rentan basi, jadi semua tergantung isian. Kalau rotinya sih awet aja, cuman isiannya kurang lebih hanya sampai 2 hari pada suhu ruang. Kecuali isiannya itu manis seperti selai atau coklat. Oke ya. Nah, ini dia hasilnya. Resep roti, rotinya ini namanya apa ya? Tolong kalian beri nama aja deh, tulis di kolom komentar. Oke, selesai sudah resep kita hari ini. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.